Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bonsaiku dimanapun anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Indra Bonsai di channel kesayangan kita, Warung Kacir. Ya, channel yang selalu menginspirasi, mengedukasi, hiburan dan lain sebagainya. Ya kawanku ya, coba lihat sini nih. Nah, ini ada bonsai sancang yang besar ini ya. Coba kita akan mengukurnya kawanku. Ya oke sobat bonsaiku ya, sekarang kita ukur ya. Nah ini kita mengukur lingkarnya dulu kawanku ya. Nah ini kita lihat nih, kenapa harus diukur ya, ini untuk menentukan nanti jadinya ya, kesuksesan pohon ini berapa idealnya. Itu harus di mindset, harus dipikirkan, estimasi mulai dari sekarang ini ya. Nah ini angka 40 ya, terlihat ya 40 antara akar dengan badan ini ya, ini pahanya ya, pinggangnya pohon ini ya. Nah ini 40, kira-kira nolnya tadi di mana nih nolnya ya. Nah di sini katakannya di sini nih. Nah ini ya, diameter lingkarnya ya 40, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7. Lah inilah kuncinya kawanku, lingkarnya orang beli berapa lingkarnya om. Nah ini nanti jadinya pohon itu kawanku. Nah cara ngukurnya begitu, 0 sampai 47 kawanku. Nah paling tidak nanti segini nih jadinya ini pohonnya ini. Nah ini akan masuk ke medium ya, pohon sancang medium kawanku. Juga bisa dengan cara diameternya ya. Kalau tadi itu pohonnya bulat, ngukurnya begitu bisa. Tapi kalau pohonnya agak gepeng pipih, kita lihat diameternya, diameter dari mukanya pohon ya. Nah oke kawanku ya, ini diameternya adalah 16. Berarti kita lihat berapa jadinya, 16 dikali 3 ya. Ini dikali 3, 1 ya, 2 3 sini. Berarti 48 apa ya? 16 kali 3 48. Nah, paling tidak di sini nih kawanku. Nah, nanti jadinya itu di sini nih. Di sini nih ya. Begini. Nah, menggunung begini. Ini kan kurang besar ya. Ini katakanlah tangan pertama, tangan kedua, ini background samping, ini background belakang, ini batang penerus. Ini kurang gede kawanku. Nah, ini juga harus digedein. Nah, gitu ya. Oke. Nah, gimana caranya ini bisa gede ya? Kita harus memberikan konsumsi atau makanan yang cukup bagi pohon ini. Kita suburkan lagi dengan cara bisa di ground atau diberikan tempat yang lebih besar kawanku. Oh ya kawanku, juga sambil menjawab pertanyaan ya. Ada yang bertanya di kolom komentar, pohon saya om kok nggak besar-besar, gimana caranya membesarkan, mengimbangkan dengan badannya ya, dengan pohonnya itu ya, batangnya biar imbang. Ya gini kawanku, ibarat kata kalau kita memelihara ikan yang besar ya, kita memelihara ikan besar tapi kita itu di akuarium yang kecil ya. Nah, kita ingin ikan kita besar ya, nggak mungkin bisa. Nah, ini seperti akuarium yang kecil itu, sedangkan kita membutuhkan pengembangan ya. Ini ruang gerak pohon ini itu kurang, jadi dia akan stuck kawanku. Nah stuck itu apa? Stuck itu dia terjebak atau macet. Nah itu karena bisa jadi karena ruang gerak dan kesuburan tanah. Oke kawanku. Oke kawanku ya, maka dari itu untuk menghindari stuck yang tadi itu, saya akan melakukan pengegronan pohon ini agar pohon ini mendapatkan ruang gerak ya, dan juga nutrisi yang lebih banyak lagi untuk menjadikan pohon ini imbang ya, cabang-cabang ini sesuai dengan target kawanku. Ya oke kawanku ya, sebelum kita melakukan pengegronan ya, sambil saya buka dulu ini, kita lihat video sebelumnya kawanku. Seperti apa sih sebelumnya pohon ini mulai dari dongkel ya, ini dongkelan ya, program akar dilos dan saya dongkel sampai jadi seperti ini. Ini videonya kawanku. Ayo di sana, ayo ke sini, jangan cuma nongkrong sendiri. Ayo kita main ke warung kacir, kita ngopi sambil belajar bonsai. Akan melingkar
menuju mahkota. Apa kabar kawanku, semua jumpa lagi dengan saya. Oh hey, warung kecil ngopi sambil ngobrol bonsai. Warung kecil bonsai cantik dan menarik. Warung kecil sahabat bonsai kita semua. Warung kecil, sahabat bonsai kita semua. Nah oke ya kawanku ya, setelah tadi melihat videonya ya, video pohon ini bisa sampai di sini ya, itu kan di ground selama 4 tahun tadinya kawanku sampai sebesar ini, dan ini sudah saya jadikan sampai segini ini ya, sudah menjalani sekitaran 7 bulanan ya kawanku ya. Mulai pertama itu loh ya 7 bulanan, dan ini akan saya ground lagi kawanku. Nah itulah kenapa bikin pohon besar itu lebih lama waktunya ya. Dan ya kawanku ya, sekarang kita angkat dan kita pindah ke lahan ground kawanku. Ini kita ambil pohonnya saja ini kawanku. Mantap. Ya, kita kurangi ya akarnya ya. Kita akan juga mengadakan peremajaan akar kawanku, agar akar-akar baru itu tumbuh subur bersamaan dengan ranting atau cabang yang subur juga ya. Tunas air itu loh kawanku, itu yang akan membuat pohon pembesarannya lebih cepat. Kawanku, coba lihat sini nih. Ini adalah lahan ground yang sudah saya persiapkan nih kawanku. Nah ini sebelum saya ground ya, saya tanah ini posisinya karena ini gundukan ya, sudah berbentuk gundukan ya. Nah ini saya gali juga ini tanahnya kawanku, saya gemburkan dan saya berikan media juga yang bagus. Nah ini ya kawanku ya, jadi tidak langsung tanah gitu kalau saya ini. Jadi tetap bawahnya juga saya berikan media yang bagus supaya pohon juga subur ya kawan ya. Baru saya berikan tambahan. Nah ini saya memakai karpet talang ini kawanku. Ini pakai karpet talang yang bekas, yang penting bisa buat ngeground. Pakai gendeng rumah itu juga bisa kawanku ya. Nah seperti ini kawanku. Nah baru kita tambahkan media oplosan warung kecil. Ini adalah media yang sudah saya oplos, yaitu apa kawanku, sekam lapuk ya, kompos, terus kokopit dan sedikit kapur dolomit kawanku ya, kita berikan di sini. Oke kawanku, sekarang kita tanam. Aktivitas ini sangat menyenangkan kawanku. Karena apa? Karena ini adalah kegiatan positif kawanku, yang bisa untuk memberantas kegiatan-kegiatan negatif ya. Dengan menanam ini membuat pikiran kita fresh, happy, dan kita akan menimbulkan rasa senang kawanku ya. Pohon juga akan menjadi subur. Nah kurang lebih seperti ini nih. Kita tambahkan medianya kembali. Oke kawanku ya, ini ya. Nah, sudah saya tambahkan media sedikit lagi nih gini ya. Sebelum kita isi full, saya biasanya menambahkan pupuk kawanku ya. Saya memakai pupuk ini ya, Smokot kawanku.
Dan saya juga menambahkan pupuk super suburnya ini ya, agar pohon tidak kekurangan unsur-unsur makanannya ya kawanku ya. Nah ini kawanku, ini ada lapis pertama, nanti ada lapis lagi di atasnya lagi. Oke ya, dan untuk di atasnya saya tambahkan lagi ya pupuknya ya, jadi tidak satu lapis kawanku. Nah, lapisnya ada 2 lapis ini ya, agar yang bawah dapat vitamin juga dan makanan yang bergizi, yang atasnya juga kawanku ya. Tidak lupa pupuk super suburnya ya, produk by Warung Kacir Indra Bonsai kawanku. Ya oke kawanku ya, setelah kita berikan media yang bagus ya, kita berikan vitamin dan pupuk super subur 2 lapis ya. Nah, saya biasanya menambahkan kokopit juga di atasnya kawanku ya. Ini untuk pelembab ya, jadi dia itu lembab terus, tidak kekeringan ya, kan masih ada akar-akar baru yang habis dipotong tadi, dia tidak mengalami kekeringan itu di dalam sini kawanku. Dan jangan lupa disiram kawanku, penyiraman kalau habis tanam begini di ground itu harus rajin ya. Setiap hari kalau bisa disiram ya, baru nanti kalau sudah jalan bisa 2 hari sekali nggak masalah ya. Oke kawanku ya, ini sudah saya lakukan pengegronan ya. Ini adalah upaya saya agar cabang-cabang ini bisa seimbang ya, dengan makanan yang lebih banyak, media lebih besar, lingkup ruang geraknya lebih lebar, tidak setak ya kawanku ya. Dan kita langsung los di lahan ini agar terjadi balancing ya, agar tanganan-tanganan atau cabang-cabang ini seimbang dengan besarnya batang ini, yaitu yang sebelah sini 1/3-nya, yang sebelah sini bisa 2/3-nya, atau batang penerus adalah 2/3 dari bonggolnya ya kawanku ya. Nah semoga, dan oke ya kawanku ya, demikian dari saya Indra Bonsai Warung Kacir. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.